Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Zona Asia Round 2 Grup F antara Indonesia versus Irak yang akan dimainkan besok sore mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa Irak telah dipastikan lolos ke round 3 karena memang selisih poin mereka sudah cukup jauh dari Indonesia apalagi dari Vietnam. Dan dari segi selisih gol juga mereka sudah unggul cukup jauh. Tapi bagi Indonesia mereka membutuhkan satu kali lagi kemenangan alias 3 poin lagi untuk bisa dipastikan menemani Irak ke round 3. Artinya untuk pertandingan besok kemungkinan besar timnas kita akan tampil menyerang teman-teman. Walaupun lawannya adalah tim terkuat di grup F ini. Karena Irak belum kalah, bahkan belum seri juga. Dan adalah tim paling produktif. Dan mereka baru kemasukan 1 gol. Tapi 1 gol itu mereka kemasukan lawan timnas Indonesia. Yang pada saat itu gol dicetak oleh Shane Patinama. Dan memang dalam beberapa pertemuan terakhir, mulai dari pertemuan pertama di Basra, kemudian pertemuan di Piala Asia Senior, dan juga pertemuan di Piala Asia U23, Indonesia selalu kalah lawan Irak. Tapi kali ini timnas Indonesia Senior adalah timnas yang berbeda karena ada beberapa pemain baru yang bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia menjadi jauh lebih baik. Di antaranya ada Tom Hei, ada Ragnar Oratmangun, dan juga ada Nathan Choaon. Memang ada juga J. Idses, tapi J. Idses diragukan untuk tampil karena rencananya baru akan tiba di tanah air hari ini. Tapi tadi saya baca perkembangan beritanya bahwa Shin Tae-yong akan melihat dulu kondisi dari J. Idses. Jika memang dia fit dan dia siap untuk tampil, bukan tidak mungkin dia akan menjadi starter di pertandingan besok sore. Dan jamnya juga adalah waktu yang ideal bagi kita semua untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola. Betul kan teman-teman? Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, artinya pada sore hari. Tapi belum tentu juga ini adalah waktu yang ideal bagi para pemain Irak. Karena para pemain Irak yang mayoritas bermain di Eropa tentu akan kesulitan bermain dengan kelembaban yang tinggi. Dan tentu akan sulit juga bagi beberapa pemain dari timnas kita yang bermain di Eropa untuk bermain pada waktu tersebut. Tapi Shin Tae-yong sebelumnya kan telah menurunkan semua pemain di pertandingan training match lawan Tanzania di jam yang sama. Artinya Shin Tae-yong memang melakukan persiapan yang maksimal sebelum pertandingan ini lawan Irak. Jadi dia juga meminta ada pertandingan training match lawan Tanzania di jam yang sama agar para pemain bisa beradaptasi dengan cuaca. Nah, inilah kehebatan dari pelatih kelas dunia yang namanya Shin Tae-yong. Artinya persiapan dia bukan saja untuk pertandingan lawan Irak, tapi juga sebelum pertandingan lawan Irak ini dia siapkan dulu para pemain agar mereka terbiasa dengan suhu yang cukup panas. Jadi pada saat para pemain kita sudah bisa beradaptasi, bermain di suhu yang memang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan lah ya bagi para pemain, nah para pemain Irak tentu akan kesulitan. Jadi feeling saya, para pemain Irak akan mengalami kesulitan di menit-menit awal jalannya pertandingan karena mereka akan membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan cuaca. Mungkin teman-teman akan bingung kok seperti itu para pemain Irak. Ya karena memang mayoritas para pemain Irak itu bermain di Eropa. Jadi tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa cepat nyetel permainannya. Artinya tidak mudah bagi mereka untuk bisa langsung gaspol. Jadi jangan harapkan bahwa Irak ini akan bermain seperti mereka tunjukkan di pertemuan pertama di Basra. Itu kan beda, itu mereka bermain di kandang mereka sendiri. Ya, dan mereka juga memanfaatkan sejumlah kesalahan dari para pemain kita di pertandingan tersebut. Jadi memang untuk pertandingan ini yang harus diperhatikan oleh para pemain kita yang pertama, jangan overconfidence. Percaya diri boleh, tapi jangan over. Yang kedua, jangan melakukan satu kesalahan pun, terutama di lini pertahanan. Karena para pemain Irak ini punya skill individu yang bagus. Kalau ada satu pun kesalahan, mereka akan memanfaatkan kesalahan tersebut untuk bisa menciptakan peluang dengan harapan mereka bisa mencetak gol. Dan feeling saya para pemain Irak akan mengandalkan direct passes atau umpan terobosan untuk bisa melewati lini tengah dari Indonesia. Karena lini tengah dari Indonesia sekarang ini saya melihat adalah lini tengah yang kreatif dan juga solid. Kreatif karena adanya sang profesor Tom Hei. Solid karena ada Ivar Jenner atau juga Nathan Choaon yang bisa dimainkan di lini tengah bersama Tom Hei. Dari sayap kita punya kecepatan karena kita punya Asnawi dan juga kita punya Shane Patinama atau Pratama Arhan. Di depan kita punya pemain-pemain yang pergerakannya fleksibel atau mobile. Kita punya Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino Ferdinand atau Jakub Sauri.
Di belakang kita punya pemain-pemain yang kuat dalam melakukan pressing. Ada Sandy Walsh, ada Justin Hubner, ada Jordi Amat, dan ada juga Rizky Ridho. Di penjaga gawang, kita punya Hernando Ari yang selalu bisa diandalkan. Kemungkinan Shin Tae-yong akan memakai formasi 3-4-3 atau bisa juga formasi 3-5-2. Nah, pelatih dari Irak ini yang asal Spanyol juga biasa memakai formasi mengandalkan 3 center back. Tapi bisa juga dia mengandalkan formasi 3-5-2. Ya, jadi ini sekarang tinggal tergantung dari Shin Tae-yong. Apakah tetap mau melakukan penekanan dari sayap atau mau melakukan penekanan dari lini tengah? Kalau mau melakukan penekanan dari lini tengah, artinya memakai 5 pemain di tengah. Ya dong, artinya Marcelino bisa saja bermain di tengah. Di depan mainkan Ragnar dan juga Rafael Strijk. 2 pemain yang punya kemampuan individu yang baik dan juga punya kecepatan. Dan sekarang ini kan timnas Indonesia senior kita kan sudah beda, ya teman-teman. Maka itu walaupun kita kalah dalam beberapa pertandingan lawan Irak, tapi ini adalah tim nasional Indonesia yang berbeda karena kali ini kita sudah punya sang profesor di lini tengah yang memang adalah pemain yang kreatif. Jadi Tom Hye ini sangat diperlukan untuk distribusi bola. Dan Tom Hye ini feeling saya akan lebih banyak melakukan pergerakan ofensif ke lini depan agar dia juga bisa mencetak gol. Kalau lawan Vietnam itu yang dia turun dalam debutnya, dia masih bermain slow. Dia belum mengeluarkan semua kemampuannya karena itu kan adalah debutnya. Tapi ini sekarang saya feeling di kandang kita sendiri, artinya pertama kali kan sekarang Tom Hye akan bermain di GBK, saya yakin dia akan main all out. Dan kita perlukan pemain seperti Tom Hye karena inti kekuatan dari Irak adalah di lini tengah mereka. Mereka akan banyak melakukan pressing dan switching play mereka cepat. Karena mereka punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan di depan. Jadi di pertandingan besok sore ini yang akan menentukan adalah transisi positif yang cepat. Tentu Shin Tae-yong juga biasa meminta para pemain untuk bermain dengan transisi positif yang cepat. Sama juga para pemain Irak. Artinya ya, tim yang bisa memanfaatkan transisi ini dan melakukannya dengan sangat cepat adalah tim yang kemungkinan besar akan mencetak gol lebih dulu. Jadi bagi timnas Indonesia, nggak ada istilahnya main defensif di match ini. Pressing, cepat transisi, ciptakan peluang, dan yang penting finishing. Nah, inilah kelemahan dari para pemain kita. Ini masih merupakan kelemahan, yakni finishing. Kalau untuk menciptakan peluang, para pemain kita masih bisa menciptakan peluang, tapi finishing yang masih menjadi persoalan. Artinya jika Rafael Strijk ini sulit melakukan finishing karena memang dia bukanlah tipe striker predator, dia bukan tipe striker finisher, harus ada pemain lain seperti Ragnar atau juga Marcelino atau juga Tom Hye. Bahkan mungkin Ivar Jenner yang harus bisa punya kemampuan untuk mencetak gol. Jadi pemain-pemain dari lini kedua ini harus aktif. Seperti Shein Patinama atau Pratama Arhan, Asrami Mangkualam atau juga Yakob Sayuri ya, dan juga Tom Hye serta Ivar Jenner atau Nathan Chowan harus aktif mendukung. Jadi pressingnya ini harus dilakukan di tengah. Dorong itu para pemain Irak ke belakang, tapi harus waspada ketika ada switch play dari para pemain Irak. Artinya ruang-ruang di lini pertahanan itu harus ditutup. Bagaimana caranya? 2 wingback juga jangan maju terlalu jauh. Kalau mau maju dan lihat ada kesempatan untuk memberikan crossing, cepat memberikan crossing tersebut. Karena crossing itu merupakan salah satu cara bagi timnas Indonesia untuk menyulitkan para pemain Irak. Dan tentunya para pemain Irak akan bermain lepas di match ini karena mereka sudah dipastikan lolos. Jadi feeling saya mereka akan coba untuk mempersulit pertama para pemain Indonesia mencetak gol, kemudian jika mereka sudah mendapatkan irama permainan, mereka akan berani tampil menyerang. Jadi yang harus dilakukan oleh para pemain kita, press dulu mereka dari awal. Apalagi ini akan panas kan nih cuacanya. Press mereka dulu dari awal, buat mereka sulit untuk berkembang, tekan terus, dan paksa mereka membuat kesalahan. Dan feeling saya mereka bisa saja nanti melakukan kesalahan. Apalagi yang saya baca beritanya bahwa stadion akan full. Dan saya harapkan betul nanti full. Ya biar berisik bagi mereka, bukan bagi para pemain kita. Tentu bagi para pemain kita mereka akan tampil dengan semangat yang luar biasa. Tapi saya harapkan mereka juga jangan bermain dengan beban yang berlebihan. Memang ada juga target untuk meraih kemenangan karena dengan satu kemenangan ini timnas kita akan lolos ke round 3. Tapi jangan main dengan pressure to win. Jangan main dengan beban harus menang. Tapi main untuk menikmati jalannya pertandingan agar bisa meraih kemenangan. Jadi target menang tapi jangan dipaksakan. Ya, bahwa para pemain ini harus menang. Nanti yang saya khawatirkan para pemain kita akan tampil nervous. Karena itu juga salah satu kelemahan dari para pemain kita. Ketika tampil nervous, terlambat panas, nah itu nanti bisa menjadi masalah dalam membentuk irama permainan. Dari starting lineup, kalau feeling saya, Shin Tae-yong tidak akan melakukan banyak perubahan. Dan kemungkinan dia akan menurunkan pemain-pemain yang kurang lebih sama yang dia turunkan sebagai starter di pertandingan lawan Tanzania ya. Tapi bisa juga nanti dia melakukan perubahan loh. Karena pelatih ini kan nggak bisa kita tebak ya isi pikirannya ya. Jangan-jangan lawan Tanzania itu dia menurunkan starting 11 untuk untuk mengecoh
ya pelatih dari Irak ini agar dia bingung nanti, agar mungkin dia kira itu nanti starting eleven yang akan ditampilkan. Ternyata nanti bisa diganti juga loh. Mungkin akan dia lakukan pergantian itu di lini pertahanan dan juga di lini tengah. Nah menarik, ini kita tunggu. Dan bahkan saya membaca berita Shin Tae-yong sempat ke rumah sakit ya karena merasa tidak sehat ya. Tapi yang saya ikutin lagi tadi update-nya bahwa dia sudah merasa baik-baik saja. Dan dia juga mengatakan bahwa Irak adalah tim yang kuat. Tapi inilah kesempatan sekarang bagi Indonesia untuk meraih kemenangan, dan feeling saya juga teman-teman bahwa Indonesia akan meraih kemenangan di pertandingan besok sore. Ya mau skornya tipis ya atau juga menangnya dengan susah payah, yang penting timnas kita bisa meraih kemenangan. Jadi saya harapkan teman-teman juga bisa memberikan support secara positif, dan juga berapapun skor yang nanti timnas kita menang ya perlu kita apresiasi. Ya kalaupun gagal menang, timnas kita masih punya chance di pertandingan selanjutnya lawan Filipina, tapi alangkah baiknya bisa menang lawan Irak ini. Dan feeling saya Shin Tae-yong juga akan menargetkan para pemain untuk bermain menyerang dan juga meraih kemenangan, agar ya nanti di pertandingan lawan Filipina Shin Tae-yong juga bisa melakukan banyak rotasi di lineup dan memberikan peluang atau kesempatan kepada pemain-pemain lain yang memang jarang menjadi starter ya bagi timnas Indonesia. Pokoknya kuncinya bagi Indonesia adalah tampil menyerang, pressing ketat para pemain Irak di tengah karena sumber kreativitas mereka di tengah, dan tekan mereka juga di ruang pertahanan karena para pemain Irak kemungkinan akan main dengan direct passes. Percaya ngomongan saya deh, mereka akan cepat mengalirkan bola ke ruang pertahanan Indonesia karena mereka tidak akan diberikan ruang, apalagi waktu dari para pemain Indonesia untuk lama menguasai bola. Ya, karena feeling saya akan dipres, passing, dapat kesempatan shooting itu bola. Nah, jadi inilah momen teman-teman bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke round 3 dengan satu kali lagi kemenangan. Dan jika nanti bisa lolos ke round 3, artinya Indonesia juga akan bermain di Piala Asia selanjutnya, dan nanti Indonesia juga akan membuka peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kenapa enggak? Kita punya kemampuan itu, kita punya banyak pemain-pemain yang bagus, kita punya pemain-pemain yang skillful, kita punya banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Dan tolong sekali lagi saya request atau saya mohon, jangan membedakan para pemain yang bermain di Eropa atau para pemain keturunan dengan pemain-pemain yang berasal dari Liga Domestik. Mereka semua sudah bersatu, ya kan? Mereka semua sudah bersatu. Tolong jangan buat gaduh, biarkan mereka fokus untuk 2 pertandingan ini agar timnas Indonesia bisa lolos ke round 3. Dan kita sebagai pemain ke-12, ayo kita support total teman-teman. Kita support total. Nih saya sampai merinding nih, jujur nih sampai keringat basah nih. Kita support total. Kok keringat basah? Saya keringat ya basah, keringat dingin. Ya, jadi saya sampai keringat dingin. Kita support total. Saya memang tidak bisa nonton di stadion karena saya kurang sehat, ya. Tapi saya akan nonton dari layar televisi. Mungkin juga saya akan live reaction. Saya lihat nanti ya. Kadang-kadang capek juga live reaction. Tapi yang pasti saya akan nonton dan saya akan support 110%. Dan saya harapkan teman-teman juga akan support 110%. Dan kita harapkan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Kalau saya tetap feeling bahwa timnas Indonesia bisa menang lawan Irak di pertandingan besok sore. Dan kita tetap memberikan narasi-narasi yang positif teman-teman di sosial media. Dan kita harapkan agar timnas kita bisa bermain konsisten di 2 pertandingan sisa ini di grup F round 2 agar bisa lanjut ke next round, yakni round 3. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.